selamat berjumpa kembali dalam tutorial pemrograman berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Kali ini kita akan membuat halaman-halaman web untuk menampilkan data-data dari database MySQL, seperti untuk menampilkan data, kemudian mengedit dan menghapus, termasuk juga melakukan input data. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat halaman web ini. Yang pertama adalah kita harus ingat dan tahu betul host, username, dan password dari database MySQL kita. Kemudian kita juga harus mengetahui dengan pasti nama database, ya, nama tabel, dan juga field atau kolom-kolom yang ada pada tabel tersebut. Jadi harus benar-benar kita perhatikan, karena jika salah kita dalam memproses nama tabel atau misalnya nama database, akan terjadi error pada saat dijalankan di browser. Baik, untuk itu kita mulai membuat sebuah halaman untuk menampilkan, ya. Kita buka Macromedia Dreamweaver. Baik, ini sudah terbuka Macromedia Dreamweaver. Klik File, New, kemudian pilih Dynamic Page, kemudian PHP, tombol Create. Oke, di sini ditampilkan sebuah kode sumber atau source code dari halaman web. Ini adalah halaman standar. Oke, beralih kita ke design view. Oke, simpan dulu nama file ini dengan nama tampil PHP. Kita pilih save. Oke, di sini diarahkan save in-nya. Perhatikan dalam tutorial yang pertama kita harus meletakkannya di dalam folder www, kemudian belajar, sehingga nanti diakses dari browser, yaitu http localhost belajar. Jadi seperti itu. Oke, pilih, kemudian ketik nama filenya, tampil PHP, save. Oke, di sini sudah diinformasikan nama filenya, artinya file ini sudah disimpan. Kemudian kita ketik saja di sini, misalnya daftar kontak, karena kita ingin menampilkan daftarnya. Oke, kemudian kita berpindah ke kode view. Nah, di sini enter saja. Di sini kita akan memasukkan kode-kode PHP dan MySQL. Kita mulai saja. Perhatikan, nanti saya akan jelaskan. Dibuka dengan tag PHP seperti ini, kemudian saya tutup dulu agar saya tidak lupa nanti. Oke, di baris ini saya buatkan sebuah query untuk koneksi ke database MySQL. Misalnya saya buatkan sebuah koneksi dengan nama sambung, ya, MySQL connect. Kita perhatikan. Kemudian di sini urutannya adalah host, username, dan password dari MySQL kita. Pada saat instalasi, masih ingat, hostnya adalah localhost, ya, diapit dengan tanda petik ganda, kemudian koma, tanda petik ganda lagi, ya, Anda sisipkan di tengahnya username dari MySQL Anda, ya, root biasanya pada saat instalasi juga itu. Kemudian jika menggunakan aplikasi server yang lain selain dari application server yang kita gunakan, mungkin mereka tidak menggunakan password, jadi cukup Anda ketik double quote, ya, jadi ada dua tanda petik ganda. Karena kita menggunakan application server yang mengharuskan menggunakan password, yang Anda masukkan saja password pada saat menginstal application server. Di sini saya menggunakan
Kemudian ditutup dengan kurung tutup, diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Oke, enter. Di bagian bawah kita isi untuk memilih database, yaitu MySQL select db. Ini adalah perintah untuk memilih database apa saja. Satu database. Oke. Dalam kurung, nama database-nya adalah, dalam tutorial yang kedua, membuat database. Kemudian diikuti dengan variabel koneksinya, yaitu $sambung. Diakhiri juga dengan tanda semikolon. Nah, sampai di sini terbentuklah sudah sebuah koneksi, ya, program untuk atau baris perintah untuk melakukan koneksi ke database, ke MySQL dan ke database. Kemudian kita ingin melakukan query atau permintaan data ke dalam tabel. Untuk itu mungkin perlu saya berikan komentar di sini. Misalnya saya tulis koneksi, komentar ditulis setelah tanda garis miring 2, ya, dia tidak akan dieksekusi, hanya untuk semacam komentar atau pemberitahuan saja. Kemudian saya buatkan lagi di sini misalnya permintaan data, misalnya seperti itu. Oke, di sini saya membuatkan sebuah variabel, misalnya $minta. Perhatikan tanda $. Jika Anda salah, misalnya $minta dengan huruf M besar, maka di bawahnya nanti pada saat ingin mengakses itu Anda harus menggunakan M besar juga. Jadi nih, dalam PHP ini sifatnya agak case sensitive, ya. Oke, $minta sama dengan MySQL query, ini adalah perintah MySQL. Kemudian diikuti dengan perintah SQL-nya, yaitu select bintang from. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Nama tabel yang kita buat pada tutorial yang kedua adalah kontak. Kemudian diketuk seperti ini. Oke, saya jelaskan perintah yang ada di sini. Maksudnya adalah select all from kontak, artinya pilih semua field atau semua kolom dari tabel kontak. Jadi sebelumnya kita sudah membuat ada 4 kolom dalam tabel kontak: no, nama, email, dan telepon. Nah, semuanya dipilih dalam arti nanti keempat-empatnya itu akan ditampilkan di dalam program, meskipun bisa saja ditinggalkan salah satu atau beberapa dari tabel-tabel yang kita minta. Kemudian saya lanjutkan di bawahnya adalah melakukan proses pengulangan untuk menampilkan. Perhatikan, saya ketik while, ya, ini struktur pengulangan. Kemudian saya buatkan sebuah variabel lagi untuk pengulangannya, yaitu misalnya hasil, sama dengan MySQL page array, ya. Kemudian variabel permintaannya yaitu $minta. Perhatikan hurufnya bersifat case sensitive. Kemudian di sini tidak seperti di baris-baris atas yang diakhiri dengan tanda semikolon. Karena ini berupa pengulangan, dia harus dimulai dengan tanda begin, yaitu berupa kurung kurawal buka. Jadi langsung saja di enter, kemudian kurung kurawal buka, enter. Sebaiknya Anda tutup dulu agar tidak lupa. Kemudian Anda kembali ke tengah-tengahnya. Di sini ketik saja seperti ini. Oke, ini menunjukkan kita akan menampilkan string atau data atau tulisan dan lain sebagainya, termasuk mungkin nanti pada tutorial-tutorial selanjutnya berupa gambar dan lain sebagainya. Oke, letakkan di tengah-tengah.
di tengah-tengah tanda petik ganda. Ketik saja di situ nomor 2, kemudian dolar, hasil, tanda kurung buka kotak, kemudian Anda ketik nama filenya. Nama fil yang pertama adalah nomor 0. Kemudian Anda beri spasi, lalu Anda beri tulisan BR seperti ini. BR maksudnya adalah break atau baris selanjutnya berada di bawah, seperti itu maksudnya. Oke, saya jelaskan ini. Dolar hasil dalam kurung kotak ya, 0, seperti itu maksudnya adalah dia akan menampilkan data di dalam field nomor, data di dalam field 0. Di sini boleh diganti dengan angka ya, tapi jika diganti dengan angka maka angkanya harus dimulai dengan 0. Jadi 0 untuk 0, kemudian nanti 1 untuk nama, 2 untuk email, dan 3 untuk telepon. Jadi seperti itu. Tapi yang lebih mudah adalah dengan langsung menuliskan nama fieldnya, yaitu 0, sehingga kita bisa mudah mengingatnya. Oke, lanjutkan ke baris berikutnya. Tik lagi 0, nama, dolar, hasil, tik nama, sama seperti biasa. Sering lagi, misalnya untuk mengedit ya, untuk mengedit Anda beri misalnya ubah data, kemudian Anda beri garis, kemudian hapus data, seperti itu. Itu dengan klik lagi. Terakhir di bawahnya diberikan sebuah garis. Nah, garis itu adalah R. Oke, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini di nama file ada tanda bintang setelah ekstensi PHP-nya. Itu menunjukkan bahwa data itu sedang diproses dan belum disimpan. Untuk itu kita perlu menyimpannya. File, save. Oke, di sini tandanya sudah hilang, itu menunjukkan data sudah disimpan. Oke, untuk mencoba apakah script ini berjalan atau tidak, kita lihat dulu apakah sudah terbentuk file ini di folder belajar. Silakan buka Explorer. Oke, di sini saya lihat IC, Absorb, www, di sini ada belajar. Di dalam belajar sudah ada file tampil .php, artinya dia sudah tersimpan di sini. Oke, kemudian kita buka browser. Ketik saja alamatnya langsung. Localhost / belajar, kemudian nama filenya tampil.php. Oke, di situ terdapat pesan error, ada syntax error unexpected ya, tanda kurung awal buka ya, pada baris 16. Kita lihat kodenya
pada baris 16 minta sama dengan MySQL query, ya, select all from contact. Kemudian di bawahnya while $hasil sama dengan MySQL fetch array, ya, $minta. Di sini Anda perhatikan ada kurung buka. Kemudian di sini ada kurung buka. Kemudian di sini ada kurung tutup dan masih ada kurang satu kurung tutup. Oke, diberikan tanda kurung tutup. Kemudian kita simpan, tekan kita Ctrl S. Oke, kita beralih ke browser. Refresh F5 saja. Oke, di situ sudah ditampilkan daftar kontak langsung bersambung dengan nomor 0. Kemudian pada baris yang keempat, perhatikan di sini ada X besar dan hasil dalam kurung kotak telepon. Oke, di sini masih terdapat kesalahan. Seharusnya yang tampil adalah nomor teleponnya, bukan string ini. Kemudian kita akan memisahkan antara daftar kontak ini dengan nomor. Oke, kita beralih lagi ke jendela web editor, Macromedia. Oke, di sini kita lihat dulu untuk baris yang keempat tadi untuk telepon. Perhatikan, telepon tadi langsung ditampilkan seperti ini. Oke, di sini ada kesalahan. Coba Anda perhatikan, di atas adalah $hasil, sedangkan di bawah saya ketik dollar, bukan dolar, tetapi huruf S besar. Oke, ini diganti dengan $, seperti itu. Itulah tadi saya bilang dia bersifat case sensitif dan kita harus berhati-hati dalam melihat dan menggunakan huruf-huruf dan variabel-variabel, karena sedikit saja menyebabkan aplikasi menjadi error. Seperti tadi ada kekurangan tanda kurung tutup, ya. Kemudian kita naik ke atas untuk membuat sebuah break, ya. Jadi di daftar kontak tekan saja enter seperti itu. Kemudian Anda berikan BR seperti ini 2 kali, artinya membuat baris baru sebanyak 2 kali. Oke, tekan Ctrl S. Sudah, lihat lagi di browser, tekan saja F5. Oke, baik, di sini sudah ada jarak, kemudian sudah data sudah ditampilkan, kemudian telepon juga sudah ditampilkan. Nah, berikutnya kita akan melakukan perubahan data, kemudian menghapuskan data. Tapi sebelumnya kita harus membuatkan sebuah link untuk menambah data, ya, bisa kita taruh di bawah atau di atas. Link pada contoh ini kita akan buat nanti di bawah sini untuk tambah data. Oke, kita kembali ke Macromedia Dreamweaver, turunkan ke bawah. Oke, di sini sebelum penutup body, ya, kita enter saja, ketikkan di sini tambah data. Tambah data. Oke, sudah disimpan saja. Pada tutorial berikutnya kita akan membuat link-link yang menuju ke tambah data, edit data, dan hapus data. Nah, kemudian file tampil PHP ini kita gunakan sebagai file induknya. Jadi pada saat kita mengakses data atau halaman ini, kita tidak perlu mengetiknya satu per satu. Misalnya untuk input, kita ketik input dan lain sebagainya, tidak perlu. Kita akan melakukan link, akan membuat link dari halaman tampil ini menuju ke halaman edit, nanti ke halaman hapus dan ke halaman tambah. Kemudian nanti akan berbalik lagi ke halaman tampil. Jadi kita hanya perlu mengetikkan tampil.php di browser dan semuanya bisa kita jalankan. Baik, itu tadi untuk menampilkan. Kita lanjutkan pada tutorial berikutnya untuk menginput